Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kita beranjak pada ayat selanjutnya, Al-Baqarah ayat 106. Masih berkaitan dengan orang-orang Bani Israel, bagaimana mereka memiliki sifat teguh dalam kesesatan, bukan teguh dalam kebenaran, tapi teguh dalam kesesatan. Pendiriannya kuat, tapi dalam kesalahan, bukan pendirian kuat dalam kebenaran. Sehingga akibatnya sukanya ngeyel terhadap ketentuan yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Silakan dibaca, Ustaz. Sudah siap ini? 106. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh, ada nun sukun ketemu sin, bacaan ikhfa, disamarkan nunnya, jangan lupa didengungkan. Nansakh dibaca izhar, jelas, jangan didengungkan. Min ayatin au, sama tin au tanwin atau nun sukun setelahnya huruf hamzah atau a, maka dibaca jelas. Au nunsi, nun sukun ketemu sin, sama seperti tadi ikhfa. Au nunsiha na'ti bi khairin tanwin ketemu mim termasuk huruf idgham digunnah, maka diidghamkan, dimasukkan, kemudian digunnahkan. Bi khairin menjadi bi khairim, kemudian ditahan, digunnahkan bi khairim minha au. Ada ha, kata ganti, artinya dia. Setelahnya ada au dalam kata yang berbeda, maka hukum bacaannya mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2, 4 sampai 5. Minha au boleh, atau minha au misliha. Alam ta, mim sukun ketemu ta, maka dibaca izhar, namanya izhar syafawi. Ta'lam a sama lam a dibaca jelas. Anna, setiap nun tasydid sama mim tasydid dibaca gunnah, ditahan. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in qa, ada tanwin ketemu qaf, dibaca ikhfa, disamarkan innya menjadi ing, kemudian baru dilanjutkan. Jangan lupa didengungkan. Syai'in qadir. Qadir, roknya dibaca tebal apa tipis? Tipis ya, karena sebelumnya ada kasrah walaupun ada ya di situ. Qadir, tidak qadir, tidak. Qadir, meringis. Kita terjemahkan sebelumnya, ayat ini berkaitan ada sebab nuzulnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran ada yang punya sebab nuzul, ada yang tidak punya sebab nuzul. Sebab turun, sebab nuzul artinya sebab turun. Dan kebanyakan dari Al-Quran tidak ada sebab nuzulnya.
Jadi yang ada sebab nuzulnya lebih sedikit, sebab turunnya lebih sedikit. Ini termasuk ayat yang punya sebab nuzul, sebab turunnya, yaitu orang-orang musyrikin, mereka atau orang-orang ahli kitab juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak konsisten. Sekarang bilang A, nanti bilang B. Ada wahyu A, kemudian turun wahyu B. Yang mana wahyu B ini menjadi nasikh, menjadi penghapus terhadap wahyu A yang mansuh. Orang kan kalau sekarang bilang A, besok bilang B, dianggapnya tidak konsisten. Demikian pula Nabi. Ketika Allah turunkan suatu ayat, kemudian Allah turunkan lagi ayat yang lain sebagai penghapus ayat yang sebelumnya, maka orang-orang musyrikin berkomentar, Nabi Muhammad ini gimana? Kemarin bilangnya ini, kok sekarang bilangnya beda? Maka dikatakan Nabi Muhammad tidak punya pendirian dan sebagainya. Padahal berkaitan dengan nasikh dan mansukh, ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini di mana Allah sebutkan manansakh, dan tidaklah kami menghapus min ayatin, suatu ayat, au nunsiha, atau kami jadikan orang-orang lupa akan ayat tersebut, na'ti bi khairin, kami datangkan yang lebih baik minha, daripada ayat yang dihapus tersebut, au misliha, atau yang semisal dengan ayat tersebut. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu wahai Nabi, annallaha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Berkaitan dengan nasikh dan mansukh, atau yang menghapus sama yang dihapus, ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ada yang dihapus tilawah sama hukumnya. Tilawah maksudnya bacaannya. Hukumnya juga dihapus. Jadi nggak pernah terdengar lagi bacaannya, dan hukumnya pun sudah tidak berlaku. Pernah di masa sahabat, di pagi hari, mereka hanya ingat Bismillahirrahmanirrahim dalam satu ayat. Kemudian mereka sadar, pernah ada ayat seperti ini, tapi mereka lupa semuanya. Termasuk Nabi, semuanya lupa. Tidak ada satupun yang ingat akan ayat-ayat tersebut. Ini dihapus secara tilawah dan juga secara hukum. Bacaannya sudah nggak ada, dalam dada-dada para sahabat pun, termasuk dada Nabi juga sudah nggak ada. Hilang. Allah jadikan nun siha, kami lupakan akan ayat tersebut. Jadi yang pertama, dimansu atau dihapus tilawah dan juga hukumnya. Kemudian yang kedua, ada yang dihapus hukumnya saja. Adapun tilawahnya masih dibaca. Bacaannya di Al-Quran masih ada, tapi hukumnya sudah tidak diamalkan lagi. Ada yang demikian. Misalnya tentang wasiat terhadap kerabat. Dihapuskan dengan ayat-ayat warisan. Ayat-ayat seputar warisan. Jadi wasiat terhadap kerabat sudah nggak berlaku lagi. Yang diberlakukan adalah warisan. Tilawahnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Kemudian yang ketiga, tilawahnya dihapus, tapi hukumnya tidak dihapus, yaitu ayat tentang rajam. Ayat dalam rajam, kalau kita cari dalam Al-Quran, tidak ada tuh rajam. Tidak ada rajam dalam Al-Quran. Tapi pernah ada ayat turun berkaitan tentang rajam. Tilawahnya dihapus dari mushaf, tetapi hukumnya masih berlaku di dalam syariat Islam. Jadi itu 3 macam penghapusan suatu ayat atau suatu hukum di dalam Al-Quran. Ada yang dihapus satu, tilawah sama hukumnya. Ada yang kedua dihapus hukumnya tapi tilawahnya masih ada. Ada yang ketiga tilawahnya masih ada tapi hukumnya sudah dihapus. Berkaitan dengan penghapusan juga dalam Al-Quran, ada penghapusan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ini dimansuh dengan ayat ini ada. Ada juga ayat Al-Quran yang dihapus dengan sunnah atau dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya belajar ilmu nasikh dan mansuh di dalam menafsirkan Al-Quran. Termasuk
ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, yaitu nasikh dan juga mansukh. Banyak cabang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya ada tajwid sama tahsin ya yang kita baca. Itu baru hukum bacaan. Berkaitan dengan tafsir banyak nanti. Ada makki, madani, ada nasikh, ada mansukh, ada sebab nuzul, ada ini, ada itu dan sebagainya. Dan kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran secara maksimal. Walaupun mungkin kita bisa memahami beberapa Al-Quran. Dan kebanyakan ayat-ayat dalam Al-Quran itu muhkam. Muhkam itu artinya jelas, bisa difahami oleh kebanyakan orang. Tapi terkadang ada yang beberapa ayat yang butuh pendalaman, butuh penelitian. Misalnya semacam ayat yang nasikh, ayat mansukh dan sebagainya. Jangan sampai ayat yang mansukh kok diamalkan. Jadi kan bisa repot. Nanti bisa repot juga. Padahal ada ayat yang nasikh. Dan bisa jadi orang nanti, loh ini gimana ya? Ini bilang ini, ayat ini bilang ini, kok bertentangan ya? Kok ada ta'arud, ada pertentangan ya? Orang kalau yang tidak tahu ilmunya terkadang menyimpulkannya tidak tepat. Menyimpulkannya tidak tepat. Ini termasuk ilmu yang mulia, ilmu tentang ulumul Quran. Ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran dengan maksimal. Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat ini, ketika Allah Ta'ala menghapuskan atau mengangkat suatu hukum, suatu ayat dalam Al-Quran, atau Allah mengangkat, artinya menjadikan hilang lafadznya, Allah jadikan orang-orang lupa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti, akan mendatangkan ayat yang lain yang khairun, lebih baik, atau kalau tidak lebih baik, atau misliha, atau yang setara dengan ayat tersebut, yang lebih bermanfaat, baik untuk yang ajil, segera, atau untuk yang ajil, jangka panjang nanti. Mungkin belum diketahui hikmahnya. Dan ini bukan menunjukkan ketidakkonsistenan wahyu. Justru malah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ditutup ayat ini dengan alam ta'lam, tidakkah engkau tahu? Annallaha, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa untuk berbuat apapun sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau menghapus, terserah Allah. Allah mengganti dengan ayat yang lain, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan Allah zat yang maha tahu mana yang lebih baik bagi hamba-hambanya, dan Allah itu maha hakim, maha bijaksana, maha hikmah. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari hikmah apa? Zalim. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Terkadang hikmahnya kita ketahui, terkadang hikmahnya tidak kita ketahui. Dan kewajiban kita, baik tahu ataupun tidak tahu hikmahnya, adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami taat. Di antara hikmahnya di sini disebutkan, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah tidak akan ditanya, kenapa Allah berbuat ini, kenapa Allah berbuat itu. Justru yang ditanya kita, kenapa kita melakukan ini, kenapa kita melakukan itu. Kita lanjutkan ayat selanjutnya. Abu Sahal, silahkan. Ayat 107. Kita langsung kepada maknanya. Hukum tajwidnya di ayat pertama sajalah, sebagai tambahan faidah saja. Tambahan faidah saja. Alam ta'lam. Apakah, lam tidakkah. Jadi apakah tidakkah atau tidakkah. Tidakkah ta'lam, engkau tahu, annallaha, bahwa Allah itu, lahu, miliknya, mulku, kerajaan,
samawati langit-langit, wal ardi dan juga bumi. Wa ma lakum dan kalian tidak memiliki min dunillahi selain Allah mi waliyin wali wala nasir, tidak pula pelindung. Namanya wali apa? Wali yatim. Siapa wali itu? Yang ngurus keperluannya anak yatim disebut wali. Walinya wali kota, berarti yang ngurusi kota. Dan Allah walinya kita. Allah walinya kita. Yang melindungi kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang ngurus semua yang kita perlukan. Allah wali kita. Kalau Allah tidak memberikan perlindungan kepada kita, tidak mengurusi kita, mau bagaimana lagi? Dan tidak ada wali bagi kita. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pula penolong. Tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah itu milik dia, kerajaan langit dan bumi. Artinya seluruhnya, yang di langit, yang di bumi, yang di antara keduanya, semuanya mulk, kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maliknya, Allah pemiliknya. Wa ma lakum dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang wali, pelindung, tidak pula seorang nasir, penolong. Allah subhanahu wa ta'ala walinya. Allah subhanahu wa ta'ala nasirnya. Allah ta'ala berkata, berfirman dalam ayat ini kepada nabinya, tidakkah engkau tahu wahai nabi, bahwasanya Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah yahkumu ma yurid. Allah menetapkan sesuatu sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya kehendak kosong saja. Tapi di balik kehendak Allah ada hikmahnya. Orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat hikmah bagi Allah. Jadi seakan-akan Allah berbuat semau Allah. Udah, semaunya Allah. Tidak dipedulikan ada hikmahnya apa tidak di belakangnya atau bagaimana. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbuat sekehendak Allah dan di balik perbuatan Allah ada hikmahnya. Allah menghendaki Fir'aun kafir. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Allah menghendaki iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Allah menghendaki penciptaan nyamuk. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat hikmah bagi Allah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah itu dialah pemilik langit dan bumi. Dia menetapkan segala sesuatu sekehendak Allah. Memerintahkan hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki. Dan melarang mereka dari apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah menetapkan syariat sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menghapus suatu ayat atau suatu hukum di dalam Al-Quran. Al-Quran milik Allah. Allah maliknya, pemiliknya. Sekehendak Allah, Allah yang lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga seorang hamba ketika dihadapkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ta'annut ya, berpendirian teguh pada kebatilan. Seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka inginnya ngeyel. Bilang sama Nabi Musa, arinallah, perlihatkan kepada kita Allah. Ngeyel, mana buktinya, mana buktinya, mana buktinya. Seakan-akan ayat yang Allah Ta'ala turunkan tidak cukup. Mana tanda yang lain, mana tanda yang lain. Ini juga biasanya terjadi pada orang-orang yang non-muslim yang penasaran sama Islam. Kadang-kadang ketika belum merasa puas, dapat petunjuk, dia berkata dalam dirinya, ya Allah tunjukkan coba. Misalnya anjing bisa terbang kah? Atau burung berenang kah? Atau bagaimana? Pokoknya sedang aneh-aneh. Ingin suatu ayat yang menandakan bahwa azamnya dia untuk masuk Islam itu betul. Kalau Allah yang berikan dia hidayah, maka Allah tanamkan pada dirinya apa belum cukup. Tanda-tanda yang Allah Ta'ala turunkan. Tentunya sudah lebih dari cukup. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala dialah Allah yang Maha Kuasa, adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Dan tidak ada bagi kalian, bagi engkau,
yang mengurus urusan kalian, yang menolong kalian, mencegah dari keburukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat sebelumnya Allah disebutkan ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini disebutkan wali, Allah wali, dan Allah juga nasir. Allah lah wali kita, Allah lah penolong kita. Ini sebagai hiburan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang omelan-omelan atau cuitan-cuitan dari orang-orang kafir yang berkomentar-komentar miring. Muhammad ini gimana sih? Sekarang ngomong ini, besok ngomong itu, kemarin bilang ini, sekarang bilang itu. Maka Allah tidaklah Allah turunkan suatu ayat, menghapuskan ayat yang lain, atau Allah jadikan lupa ayat tersebut, atau Allah gantikan dengan yang semisalnya, melainkan Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dia nggak usah bersedih. Ini sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas komentar-komentar miring orang-orang musyrikin. Kemudian ayat yang ke-108. Silakan yang sudah baca mushaf. Sudah bawa mushaf, sudah siap-siap ini. Pak siapa ya? Pak Ibrahim. Abu Zahra. Mohon. Ya, Abu Zahra. Barakallahu fiik. Am artinya ataukah. Kalau au pakai wawu artinya atau. Tapi kalau am pakai mim artinya ataukah. Ataukah kalian menginginkan? Am turiduna. Ataukah kalian menginginkan? Antas alu untuk bertanya Rasulakum kepada Rasul kalian. Di sini kalian maksudnya adalah orang-orang beriman. Apakah kalian ataukah kalian wahai orang-orang yang beriman ingin bertanya kepada Rasul kalian suatu pertanyaan yang kama sebagaimana su'ila Musa ditanya Nabi Musa alaihissalam min qabl sebelumnya. Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel pertanyaan-pertanyaan yang banyak, yang pertanyaan itu pertanyaan tantangan semuanya atau kebanyakan tantangan. Arinallaha jahrah. Perlihatkan kepada kami Allah dengan nyata, dengan jahar, dengan terang-terangan. Kemudian mintalah. Ini kepada Nabi Musa pada Nabi Isa ya. Nabi Isa ya. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan Al-Maidah, hidangan dari langit. Sayangnya orang-orang Islam banyak yang mengambil ayat ini sebagai doa. Ini doa yang tidak pantas dipanjatkan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Sering dengar orang-orang doa pakai doa ini? Paling doa yang tidak pantas dipanjatkan. Doanya siapa? Doanya Nabi Isa. Atas permintaan siapa? Bani Israel. Dalam rangka apa? Nantang. Dalam rangka nantang. Ya Allah, turunkan kepada kami maidah dari langit, hidangan dari langit. Menjadi id kita, perayaan kita. Dan seterusnya. Karena ini tidak pantas untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik itu lebih baik daripada doa yang seperti itu. Jadi tidak semua doa yang ada dalam Al-Qur'an bisa dipanjatkan, Nabi Sulaiman berdoa apa? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang belum pernah diberikan kepada orang sebelumku. Wah, kita nukil doanya Nabi Sulaiman. Boleh? Tidak boleh. Tidak beradab. Minta diberikan kerajaan. Berarti kita
ingin menghapuskan doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah doanya seperti itu, tidak boleh ada yang sudah dikabulkan oleh Allah. Kerajaan Nabi Sulaiman kerajaan terbesar sejagat raya dari awal sampai akhir, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Berikanlah kepadaku kerajaan yang belum pernah diberikan kerajaan sebelumnya kepada seorang. Ini termasuk doa yang tidak pantas dipanjatkan. Doa, ya Allah jadikanlah aku nabi. Ya Allah jadikanlah aku rasul. Ini juga doa yang tidak pantas. Ini doa juga butuh pada ilmu ya. Doa juga butuh pada ilmu. Ya Allah jadikanlah istrinya dia sebagai istriku juga. Ini juga doa yang tidak pantas dikabulkan ya. Doa yang dikabulkan itu yang tidak ada unsur dosanya, tidak ada unsur kemaksiatan. Kita lanjutkan ke sini. Termasuk Bani Israel bertanya atau meminta kepada Rasul mereka sesuatu yang aneh-aneh. Wahai orang yang beriman, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana bertanyanya Bani Israel kepada Nabi Musa sebelumnya? Wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang yatabaddal mengganti al kufra kekufuran, mengganti atau menukar kekufuran bil iman dengan keimanan, faqad maka sungguh dhalla telah tersesat, sawa as-sabil dari jalan yang benar, dari jalan yang pertengahan, artinya jalan yang lurus, dari jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, bukan urusan kalian, wahai orang-orang beriman, untuk bertanya kepada Rasul kalian pertanyaan yang mengandung berpaling, apa ya? Mengandung, sebenarnya itu pertanyaan mengandung apa namanya? Mengandung, ya bukan cari kebenaran. Pertanyaannya itu dalam rangka ngeyel. Dalam rangka ngeyel. Menentang. Atau nantang. Pertanyaan-pertanyaan nantang. Atau dikatakan ta'annud, ngeyel, berpendirian teguh dalam kebatilan. Pendiriannya teguh, tapi dalam kesalahan. Teguh dalam kesalahan, bukan teguh dalam kebenaran. Akhirnya dibuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin, kata mereka, atau menurut pemikiran mereka, tidak mungkin bisa dijawab oleh Nabi mereka. Seperti pertanyaan Bani Israel, perlihatkan pada kami Allah, atau turunkan kepada kami ayat, turunkan ini, itu, dan sebagainya. Yang Nabi tidak kuasa untuk melakukannya. Termasuk larangan bagi orang beriman bertanya kepada Rasul sesuatu yang seperti ditanyakan kepada nabi-nabi sebelum mereka, yang mana pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sepantasnya ditanyakan, atau permintaan yang tidak sepantasnya dipanjatkan. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan di sini, barang siapa yang menukar kekufuran, bertanya dalam rangka menentang, berarti dia seakan-akan menukar keimanan dengan kekufuran, lebih memilih kekufuran. Maka dikatakan telah tersesat dari jalan yang lurus, sawa as-sabil, jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan bagaimana ambisi ahli kitab memurtadkan orang-orang yang beriman. Silahkan dibaca wajah baru namanya. Wajah baru. Yang baru kenalan. Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Pak Joko apa Pak Dodi? Oh gitu. Silakan. Wadda katsirun. Ba'di di tabayyana, titiknya di atas tak, tabayyana
Barakallahu fiik. Wadda, berkeinginan. Kasirun, kebanyakan. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Yahudi dan Nasara. Lau, kalau yaruddunakum, mereka berhasil memurtadkan kalian. Min ba'di, setelah imanikum, keimanan kalian. Kembali murtad menuju kufaran, jadi orang kafir lagi. Hasadan, ini muncul karena hasad. Min indi anfusihim, dari diri-diri mereka. Min ba'di ma, setelah ma tabayyana, setelah nyata. Lahum, bagi mereka, al-haqqu, kebenaran. Fa'fu, maka maafkanlah. Wasfahu, dan maafkanlah. Jadi afu sama safah artinya maafkanlah. Cuman kalau afu, memaafkan, dah titik. Jadi kalau safah, sudah memaafkan, plus berbuat baik kepada yang minta maaf. Hatta sampai ya'ti Allah datang bi amrihi dengan perintahnya. Artinya datang perintah Allah. Artinya ketetapan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Kebanyakan ahli kitab, mereka ingin agar mengembalikan kita setelah keimanan kepada kekufuran. Ini muncul karena hasad yang ada pada diri mereka. Setelah nyata bagi mereka kebenaran. Ahli kitab sudah tahu, yang turun kepada Nabi adalah kebenaran. Yang turun kepada Nabi adalah kebenaran. Namun mereka tidak mau mengikutinya, bukan karena itu kebenaran, bukan. Tapi karena ada hasad di dalam diri mereka. Gak senang kalau musuh mereka masuk Islam. Siapa musuh mereka? Orang-orang Bani Israel, Khazraj dan Aus. Yang mereka bersatu menjadi orang-orang Ansor. Menjadi orang-orang Ansor. Musuhnya masuk Islam duluan. Mereka nggak mau sama dengan musuhnya. Akhirnya mereka lebih memilih kafir. Tidak mau mengikuti kebenaran. Gengsi kalau sama dengan musuhnya. Maka maafkanlah, ini belum turun perintah perang. Belum turun perintah perang. Maka maafkanlah. Jangan diperangi mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini angan-angannya atau cita-citanya orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka ingin memurtadkan orang-orang yang beriman. Menjadi kufur lagi. Sebagaimana dulunya ketika itu kan orang-orang Ansor, orang-orang musyrik awalnya. Menyembah patung-patung. Kemudian ketika datang seorang Rasul, mereka beriman. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasara menginginkan agar orang-orang yang beriman kembali kafir lagi. Kembali menyembah berhala lagi. Disebabkan hasad yang ada pada diri orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka berkeinginan agar orang-orang yang sudah beriman murtad lagi, kembali kepada kesyirikan mereka. Padahal mereka sudah tahu kebenaran yang sudah diikuti oleh orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak mau mengikutinya karena hasad. Karena hasad terhadap orang-orang yang beriman. Maka maafkanlah, ini perintah bagi orang-orang yang beriman, maafkanlah orang-orang kafir tersebut. Jangan membalas mereka dengan keburukan. Karena kebodohan mereka. Jadi bodoh bukan berarti tidak tahu. Orang misalnya tahu judi capit boneka. Nah, itu kan judi ya. Itu judi loh. Itu judi. Antum beli koin, kemudian antum ada unsur spekulasi itu. Nanti mau dapat yang mana? Itu masuk dalam judi. Masuk dalam judi. Bisa jadi dapat, bisa jadi nggak dapat. Nah, itu judi. Ketika belum tahu main itu, dikatakan dia melakukannya karena bodoh, tidak tahu. Sekarang sudah tahu, tapi masih melakukannya,
Bodoh yang mana? Bodoh yang nggak tahu, bodoh yang tahu? Bodoh yang tahu, sudah tahu salah tapi juga dilakukan. Semua dosa dilakukan karena kebodohan, baik karena tahu ataupun karena tidak tahu. Bisa jadi yang tidak tahu malah nggak dosa. Jadi yang tidak tahu tidak dosa. Justru yang tahu malah yang dosa. Jadi yang tahu malah yang berdosa. Termasuk orang Yahudi, sudah tahu benar, tapi tidak mau mengikuti. Maka dikatakan mereka orang yang bodoh juga. Karena sudah tahu benar, tapi tidak mau melakukannya. Sudah tahu racun tikus dimakan juga. Bodoh kan? Sudah tahu racun tikus dimakan juga. Kan bodoh banget ya. Sudah tahu ini kebenaran harus diikuti. Sudah tahu ini kekufuran, kesalahan masih digandrungi. Maka ini termasuk kebodohan yang nyata. Kebodohan yang kemudian maafkanlah mereka atas kebodohan mereka sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada perintah memerangi mereka ya perangi. Kalau belum ada perintah ya jangan balas. Jangan dibalas. Ya banyak terjadi peperangan. Seperti perang Khaybar, diperangi ya benteng orang-orang Yahudi, Bani Mustaliq. Terus apalagi ya suku-suku Yahudi ini? Banyak ya, banyak. Qainuqa dan banyak lagi. Bani Nadir dan seterusnya. Ini orang-orang Yahudi yang mereka akhirnya Allah perintahkan agar diperangi oleh orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah ingatkan lagi di sini bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, tahanlah diri kalian. Sekarang yang menjadi kewajiban kalian, wahai orang-orang beriman, adalah silahkan Pak HRD kita. Silahkan. Pak siapa ya? Iya, Pak Danang, silahkan. Wa aqimus salata 110. Barakallahu. Tugas kalian wahai orang-orang beriman ada dalam ayat ini. Jadi kala itu belum diperbolehkan memerangi ahli kitab. Belum diperbolehkan memerangi ahli kitab. Disuruhnya malah disuruh sabar. Disuruh sabar. Jangan perangi mereka. Tugas kalian wahai orang-orang beriman, wa aqimus sholata. Tegakkanlah salat. Wa atuz zakata dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu dan apapun yang kalian persembahkan untuk Allah sejatinya li anfusikum untuk kebaikan diri-diri kalian. Allah nggak butuh sedekah kita, Allah nggak butuh zakat kita, Allah nggak butuh salat kita. Manfaatnya kembali kepada kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian peruntukkan untuk diri kalian berupa min khairin, berupa kebaikan, tajiduhu niscaya kalian mendapatkannya indallah di sisi Allah. Baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Karena semuanya milik Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu bima ta'maluna terhadap apa yang kalian lakukan basir, maha melihatnya. Ketika Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui, Allah melihat, Allah menyaksikan, ini menunjukkan bahwa Allah sudah menjanjikan balasannya. Menjanjikan balasan. Allah tahu loh ini loh. Saya kalau kita masih kecil ya, ketika orang tua mengatakan, saya tahu loh kamu buat ini berbuat itu. Ya kamu dilarang mandi di kali misalnya. Dilarang mandi di kali. Kemudian dimarahin sama ibunya, saya tahu loh kamu mandi di kali. Maka ini secara tidak langsung mengabarkan nanti akan kena hukuman misalnya. Dipukul pakai kayu bakar atau pakai apa misalnya. Zaman dulu, zaman dulu. Jadi kita nggak bilang saya hukum kamu loh, enggak. Tapi cuman kita bilang saya tahu loh kamu mandi di kali. Artinya dia langsung, waduh, saya siap kena hukuman nih. Saya siap kena hukuman nih. Kayak misalnya ada GM kita bilang misalnya, atau manajer kita bilang, kamu korup ini ya, korup itu ya. Berarti kita sudah langsung deg-degan. Wah, bisa-bisa dipecat nih. Walaupun dia tidak mengatakan, saya pecat kamu misalnya. Ini kabar dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan bahwa Allah Ta'ala maha melihatnya. Berarti kita harus sadar, wah berarti nanti ada balasannya.
Tapi nanti ada balasannya. Yang diperintahkan terhadap orang-orang yang beriman ketika itu bukan membalas keburukan-keburukan yang datang dari ahli kita. Tapi justru mereka diperintahkan untuk tetap sholat, tetap zakat, dan berbuat baik. Semua kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka akan mendapatkannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Tidak akan sia-sia. Walaupun yang melihat cuma kita dan Allah saja. Semua kebaikan kita tidak ada yang sia-sia. Kadang kita kalau nggak ada yang lihat kurang mantap. Jadi mau sedekah saja apa namanya? Ngevlog dulu ya. Ngevlog dulu. Atau ngapain lah biar ketahuan dan sebagainya. Mau sedekah saja diviralkan dulu dan sebagainya. Padahal Allah Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Jadi nggak usah risau ketika kita berbuat baik, kok nggak ada apresiasi dari manusia. Kan nggak usah bersedih ya, nggak usah bersedih. Walaupun tabiat manusia ya kadang kalau berbuat baik kok malah diejek, wah rasanya gimana gitu ya. Harusnya ya kita lebih mendahulukan muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah basir, Allah Maha mengetahui. Ini diantara kiat-kiat agar kita ikhlas di dalam berbuat baik. Hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui bahwa Allah di antara asmaul husna-Nya, Allah itu khabir, Allah itu basir, Allah Maha melihat, Allah Maha teliti, Allah itu alim, Allah Maha tahu. Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu syakur, Allah itu Maha berterima kasih dan sebagainya. Ini belajar fikih asmaul husna juga penting. Kita tahu Allah itu Maha tinggi, konsekuensinya apa? Kita tahu Allah itu Maha rahim, Maha sayang, konsekuensinya apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Kita lanjutkan pejabat-pejabat yang lain. Keuangan. Oh, silakan. Silakan. Barakallahu fiik. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat 111 Al-Baqarah ini. Dan mereka mengatakan, mereka di sini maksudnya siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka mengatakan, lai. Lai itu artinya never. Artinya never. Tidak akan. Yadkhulal jannah. Tidak akan masuk surga. Illa kecuali. Mangkana orang yang hudan, Yahudi. Atau Nasara atau orang Nasara. Ya, orang Yahudi saja mereka bilang, yang masuk Islam cuma kita. Yang bukan kita nggak masuk Islam. Nggak, afan. Yang masuk surga cuma kita. Yang bukan Yahudi nggak masuk surga. Orang Nasara juga bilang, yang masuk surga cuma kita. Yang nggak Nasara tidak masuk surga. Kok orang Islam lembek ya? Semuanya masuk surga. Semuanya benar. Semuanya nggak ada yang salah. Orang Yahudi saja tegas gitu ya. Ini juga termasuk teguh pendirian. Kalau orang Yahudi teguh dalam kebatilan. Nasara juga teguh dalam kebatilan. Kalau orang Islam boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Kita pasti masuk surga, boleh nggak? Pede banget. Kita masuk surga, pede banget. Memang janji Allah itu pasti. Tapi yang kita takutkan, amalan kita ini diterima apa tidak gitu loh. Apa sudah ikhlas gitu ya. Apa sudah perfect gitu loh. Umar Ibn Khattab juga ketika
Suatu hari pernah berkata, kalau seandainya datang berita dari langit, seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali satu. Maka Umar mengatakan, aku takut yang tidak masuk surga itu saya. Ya seorang mukmin bagaimana? Harap-harap cemas. Orang itu harap-harap cemas. Harapannya ingin masuk surga. Makanya dia semangat untuk beramal. Semangat untuk beramal. Kalau sudah pede masuk surga, ngapain beramal ya? Justru harapan itulah yang membuat seseorang bersemangat untuk beramal. Dan juga cemas. Cemas kalau amalnya tidak diterima. Masuk ke dalam neraka. Ini seorang mukmin. Jadi ibadahnya dibangun di atas 3 hal. Al-mahabbatu, cinta, ar-raja, harap, al-khauf, takut, cemas. Ini seorang mukmin. Dia nggak pernah dia merekomendasikan dirinya sebagai penghuni surga. Lalu sampai bilang kepada jamaahnya, nanti kalau saya di surga, saya nggak mau masuk surga. Saya mau cari kalian dulu di neraka, tak ambil tangan kalian, tak ajak ke surga. Ini tidak sepatutnya seorang mukmin merekomendasikan dirinya sebagai penghuni surga. Tapi kita harus berharap kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ini seorang mukmin harusnya harap-harap cemas. Tidak terlalu pede pasti masuk surga, tidak juga terlalu takut pasti masuk neraka. Tapi digabungkan antara dua hal tersebut, antara harapan dan juga ketakutan. Antara harapan dan juga ketakutan. Ini bukan berarti kita nggak yakin ya. Bukan berarti kita nggak yakin. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surganya. Kita semua yakin seperti itu. Pasti yang beriman dan beramal soleh masuk ke dalam surga. Yang kita khawatirnya tuh kita ini sudah ikhlas apa belum? Sudah bagus apa belum amalannya? Sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah ataukah tidak? Kita meyakini orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga. Kita yakin. Dan seyakin-yakinnya seperti itu. Dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Syarat amal soleh apa? Satu, ikhlas. Berkaitan dengan urusan hati. Syaratnya harus ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Nah, kita melakukan ini sesuai keinginan Allah dan Rasulnya, ataukah cuma prasangka saja? Keto iki apa iki? Keto jadi ibadah berdasarkan keto ini nggak bisa ya. Ibadah itu harus berdasarkan petunjuk. Ibadah itu harus berdasarkan petunjuk. Tidak hanya berdasarkan sepertinya bagus. Yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Ada orang sedekah ya, niatnya sedekah. Ada misalnya kita servis motor lah ya, servis motor. Yamaha misalnya, atau Honda lah misalnya. Sama engineer-nya, mekaniknya ngasih bonus ya, 10.000. Atau yang kesannya agak sedekah apa ya? Ya tukang sampah lah. Tukang sampah yang sudah dikelola oleh pemerintah misalnya. Misalnya di RW di situ sudah ada gajian untuk pekerja misalnya. Apa namanya? Iya, apa namanya? Pengurus desa. Oh gitu ya. Itu tukang sampah itu, tukang sampah itu sudah yang ngambilin di rumah-rumah kita, mungkin di daerah kota sudah diambilin sama tukang sampah ya. Nah, tukang sampah itu udah diambilin dan tukang sampah itu sudah dapat gaji dari atasan. Kita iba. Ketika ngambil di rumah kita sampah, kita ngasih tips. Bahasa kita tips. Ya, kita niatnya sedekah mungkin ya. Atau ada yang niatnya supaya dia rajin ngambil sampah saya gitu ya. Soalnya kalau saya nggak ngasih tip, biasanya ngambilnya seminggu sekali misalnya. Nggak diambil tiap hari atau 3 hari sekali sudah doang. Kita niatnya sedekah. Padahal itu masuk dalam sebuah sabda Nabi SAW. Hadiyatul muwazzafin al-ghulul. Memberikan hadiah pada karyawan termasuk pengkhianatan. Termasuk pengkhianatan. Pernah Nabi SAW mengutus beberapa orang untuk mengambil zakat. Untuk mengambil zakat. Orang yang ngambil zakat itu dapat hadiah.
Dapat hadiah dari orang yang muzaki lah, muzaki, dapat tambahan. Terus dia ketika disetorkan kepada petugas amil zakat pusat misalnya, dia bilang ini buat saya, ini buat saya. Maka dimarahi orang tersebut. Kalau kamu bukan jadi seorang pekerja, kamu nggak mungkin dapat itu. Kamu tidak mungkin dapat itu. Maka hadiyatul mudzafin atau hadiah kepada pekerja sejatinya bukan hadiah, tapi sejatinya sebagai gulul, bentuk pengkhianatan. Uang tips juga. Makanya kalau di lembaga-lembaga pemerintah biasanya larangan memberikan hidangan berlebihan. Karena khawatir nanti ada unsur merusak sistem suatu lembaga atau suatu perusahaan. Kalau di showroom, di servis motor itu dilarang memberi uang tips kepada mekanik. Kenapa? Karena bisa merusak sistem, merusak kinerja seorang karyawan juga. Termasuk tadi tukang sampah tadi, ngambilnya itu pada yang ngasih tips-tips doang. Kalau yang nggak dikasih tips ya, ngambilnya itu sak-sae. Makanya kadang kita saksikan kalau tanggal 1, 2 banyak yang ngasih tips, mereka semangat ngambilin sampahnya. Karena banyak yang ngasih tips. Ini juga sebenarnya budaya yang kurang baik. Kalau mau dicermati lebih dalam, ini bisa merusak kinerja seorang karyawan. Karena yang dicari apa? Tips. Nah, tips kan itu di luar gaji ya. Di luar gaji dapat, tips dapat. Bahkan ada yang tipsnya lebih banyak daripada gajinya. Kadang ada yang tipsnya lebih banyak daripada gaji. Iya nggak sih, merusak sistem kan? Merusak sistem. Ini juga termasuk perkara yang berbahaya. Termasuk perkara yang berbahaya. Karyawan yang baik kalau mau dikasih tip, maaf ya Pak, tidak bisa menerima. Ini yang baik. Sini. Apalagi kalau afwan ya, mungkin di suatu perusahaan ada, atau kita bikin SIM lah ya, ada tulisan kalau Anda bayar berarti Anda ditipu. Ini sebuah tulisan yang bagus ya. Kalau Anda bayar berarti Anda ditipu. Tapi prakteknya nggak tahu ya. Kadang ada diajak masuk ke kamar atau ke ruangan, pengen cepat bayar segini, saya bantu ya. Saya minta tips dan sebagainya. Allah alam. Kok bisa lari ke situ ya? Kemana ini tadi? Larinya kemana ini? Tidak akan masuk surga. Oh iya, ini berkaitan dengan ilmu ya. Berkaitan dengan ilmu. Kadang kita niatnya baik, niatnya sedekah, tapi ternyata itu adalah tips yang diharamkan. Nah, tips yang diharam. Niatnya baik, sedekah dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya seperti itu. Kalau pengen sedekah bagaimana? Ke tukang sampah tadi misalnya, ngasihnya kalau pas dia sedang tidak bekerja. Ngasihnya jangan pas dia sedang bekerja. Dan tidak ada kesan supaya sampah saya lebih rajin diambil. Kalau sampai ada kesan seperti itu berarti ada unsur suap di situ. Ada unsur suap di situ. Juga termasuk yang dilarang. Atau kalau ingin lebih selamat lagi, usulnya ke pemerintahannya yang mau ngasih gaji. Yang mau ngasih gaji. Tolong dong gajinya dinaikin dan sebagainya. Saya siap deh nanggung gajinya misalnya. Silahkan. Yang penting jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Karena ini ada unsur madorotnya. Karena ada unsur keburukannya. Bahkan termasuk buruk terhadap perusahaan itu sendiri. Bisa merusak kinerja karyawan. Karena tergiur dengan tips-tips tadi. Kita lanjutkan. Qul hatu burhanakum. Allah Ta'ala berfirman, tilka amaniyum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Namanya angan-angan kan tidak terwujud. Kalau kalian mengatakan, wahai Yahudi dan Nasara, kalian penghuni surga, hatu burhanakum. Datangkan buktinya. In kuntum shadiqin. Jika kalian orang-orang yang benar di dalam ucapan kalian. Mana buktinya kalau kalian yang masuk surga kalian? Mana buktinya? Maka mereka tidak ada buktinya. Bahkan dalam ayat setelahnya Allah Ta'ala sebutkan, bala man aslama. Tentunya orang-orang yang berserah diri. Aslamatnya tunduk, menundukkan wajahnya lillahi kepada Allah. Tunduk kepada syariat Allah. Ketika turun syariat yang baru,
syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Yahudi dan Nasara tidak ada pilihan lain kecuali untuk berserah diri, masuk Islam. Pilihannya itu. Kalau tetap teguh dalam pendirian mereka, dalam kebatilan mereka, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan atau tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup tunduk saja? Tidak, disertai dengan wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebaikan. Saya sudah syahadat, saya sudah sholat, sudah ini, sudah itu, tapi tidak berbuat ihsan. Tidak berbuat ihsan. Seakan tidak ada efeknya. Sholatnya nggak ada efeknya, dan seterusnya. Falahu ajruhu. Barang siapa yang berserah diri atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik, maka baginya ajruhu, pahalanya, inda rabbih, di sisi Allah, di sisi Rabbnya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di mana ini? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takut, tidak ada kesedihan. Kalau di dunia ya masih takut, masih sedih. Jangan berharap dunia ini nggak ada takutnya. Siapa yang nggak merasa takut di dunia? Takut semuanya ya. Saya nggak takut mati. Yakin nggak takut mati? Takutlah, takut. Tapi karena ingin mendapatkan kemuliaan, seorang mujahid bisa mengalahkan rasa takutnya. Berarti mujahid nggak merasa sakit ya? Sakit juga. Sakit juga. Kilatan pedang itu sudah menjadi tebusan fitnah kubur. Fitnah kubur. Jadi antara orang-orang yang tidak terkena fitnah kubur, orang yang mati syahid. Dikatakan oleh Nabi, kilatan pedang sudah cukup bagi dia. Jadi tidak perlu ada fitnah kubur bagi dia. Tidak ada ujian kubur. Jadi tidak ada takut atas mereka dan tidak pula bersedih hati ini bagi mereka-mereka penghuni surga yang beriman dan berbuat ihsan, beramal soleh. Apa bedanya takut sama sedih? Ada yang tahu? Apa bedanya takut sama sedih? Nah, Hasan, barakallahu fiik. Bagus sekali. Kalau takut itu akan masa depan. Kalau sedih itu akan peristiwa yang sudah berlalu. Ini bedanya takut sama sedih di dalam ayat ini. Tidak mengkhawatirkan masa depan yang buruk karena sudah masuk surga, dan tidak menyedihkan derita-derita masa lalu di dunia. Sebesar apapun deritanya di dunia, kalau dia masuk surga, maka penderitaannya tidak ada apa-apanya. Sebahagia apapun di dunia, kalau nanti masuk neraka, tidak ada apa-apanya kebahagiaan di dunia. Wa ma mata'ul hayati dunya illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kenikmatan yang sedikit. Allah alam bisa. Faedahnya dua saja ya. Yang pertama, ketetapan semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengganti ayat atau menghapus ayat, membuat syariat dan seterusnya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita meyakini di balik perbuatan Allah ada hikmahnya, bukan yang penting mau ini, yang penting mau itu. Tanpa ada hikmah, tidak. Semuanya ada hikmahnya. Yang kedua, hasad. Kebanyakan ahli kitab hasad, kebanyakan hasadu kasirin ahli kitab hadil ummah. Kebanyakan hasadnya orang-orang yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hasadnya orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab. Ini kalau dari sisi apa namanya, zaman, berarti orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan setelahnya Nabi itu disebut umatnya Nabi Muhammad dari sisi zaman. Dari sisi zaman. Ada juga umat Nabi Muhammad dari sisi agama. Berarti yang umatnya Nabi Muhammad hanya umat Islam saja. Jadi ada istilah umat yang maksudnya satu zaman. Semua yang sezaman dengan umatnya Nabi atau dengan Nabi SAW dan setelahnya, maka itu masuk kepada umatnya Nabi yang harus mengikuti syariatnya Nabi. Ada juga istilah umat yang lebih spesifik, yaitu yang mengikuti Nabi SAW. Maksudnya umat Islam. Maksudnya umat Islam.
Disebutkan di sini hasadu katsirin min ahlil kitab hadhil ummah. Kebanyakan hasad dari umat ini, dari umat yang sezaman dengan Nabi atau yang setelahnya Nabi, muncul dari ahli kitab, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Sampai-sampai ketika orang-orang musyrikin, ini di sini Khazraj dan Aus, mengikuti Nabi SAW, mereka pun berangan-angan agar mereka kembali kufur lagi, kembali murtad. Padahal apa ruginya kalau mereka beriman? Apa ruginya kalau mereka beriman? Ini termasuk sifat hasad yang ada pada orang-orang Yahudi dan juga Nasara. Ini orang-orang hasad kebanyakan dari ahli kitab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Waktunya kebablasan 10 menit seperti biasa. Kita cukupkan ya. Karena mulainya juga terlambat 10 menit. Saya juga telatnya 5 menit tadi datangnya. Tapi katanya jam kantor telat sedikit juga. Telat juga jam kantor. 5 menit. Berarti saya tepat waktu dong. Mungkin ada pertanyaan? Itu berarti ada benarnya. Iya. Itu syair ya. Ilahi lasdulil firdausi ahlah wala aqwa ala naril jahim. Kalau orang yang tidak paham bilangnya ini orang nggak konsisten. Aku bukan orang yang pantas menjadi penghuni firdaus. Tapi aku juga tidak kuat masuk neraka jahim. Ini syair ya. Ini syair ya. Jangan dibaca sebelum azan. Ganggu orang yang sholat nanti. Ganggu orang yang lagi sholat dengerin orang nyanyi-nyanyi. Antara azan dan iqamah itu waktunya untuk berdoa. Waktu yang afdal untuk berdoa. Dan doa yang paling bagus itu doa yang lirih. Bukan doa yang keras. Doa yang lirih. Bagaimana ayatnya? Tadarru'a wa khufyatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi. Ini doa yang bagus itu doa yang lirih dipanjatkan. Syukur-syukur cuma dia dan Allah saja yang tahu. Jadi doa khatib Jumat ya jangan lirih-lirih. Doa bareng-bareng. Allah alam Islam. Oh silakan Abu Zahra. Oh. Tidak sesuai? Apa? Oh, hasilnya salah. Pertanyaannya gimana ya? Ya sudah berusaha. Kemudian setelah berusaha bertawakal. Sudah bertawakal. Tapi kok hasilnya salah apa tidak sesuai harapan? Maksudnya salah Maksudnya salah itu dosa apa?
Mungkin kalau ada kasusnya lebih jelas. Heeh. Nggak sedih. Mana nggak sedih? Oh. Ma asaba min musibatin. Bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Berarti kalau gitu ya kita tahu diri, berarti kita cuma bisa berencana. Kita cuma bisa berencana. Adapun yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kau sudah bertekad, maka tawakallah kepada Allah. Adapun ketika hasilnya tidak sesuai, berarti itu menjadi evaluasi buat kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahid. Tidak terperosok seorang mukmin pada lubang yang sama. Hah? Poligami. Maksudnya kayaknya agak jauh ya. Kayaknya agak jauh. Ya, itu juga seperti yang dikabarkan Nabi SAW, apa ya, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina at-tawwab. Setiap anak Adam pasti banyak salahnya. Ada yang salah disengaja, ada yang salah tidak disengaja. Itu kan termasuk yang nggak sengaja. Termasuk yang nggak sengaja. Atau mungkin di luar jangkauan dia. Kalau yang sudah di luar jangkauan, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Ini berkaitan dengan Allah, ya seperti itu. Kalau berkaitan dengan klien kita, atau tadi ya, ya satu paling kita meminta maaf. Kita meminta maaf. Kalau misalnya ada unsur kerugiannya, ya bisa jadi kita yang nanggung kerugiannya. Bisa jadi ya. Hanya saya lempar guguk pakai batu, kena kaca orang. Terus kita bilang, kalau dengan Allah ya nggak ada unsur dosa ya. Orang kita nggak ada niatan kan. Kan sama orang itu harus tanggung jawab juga. Tanggung jawab, ganti rugi lah. Ganti. Iya. Jadi ada unsur, ini termasuk merugikan orang lain apa tidak? Kalau misalnya berkaitan dengan merugikan orang lain, maka kita tanggung kerugiannya itu kalau itu yang menyebabkan adalah kita. Kalau yang menyebabkan adalah kita. Dalam sebuah kaidah disebutkan, saya lupa kaidah ini. Saya lupa. Mungkin ada yang tahu kaidahnya. Ini qawaid fikih ya. Saya lupa kaidahnya. Karena intinya kalau tidak atas kesengajaan dia, maka kalau kaitannya dengan Allah dia tidak berdosa. Namanya juga bukan atas keinginan dia, tapi berkaitan dengan makhluk, kacanya pecah misalnya, maka kita wajib ganti rugi, wajib ganti rugi. Kalau misalnya tadi mereka sudah bayar misalnya, bayar mobilnya, taunya nggak kebawa semua, ya uangnya dibalikin, uangnya dibalik. Allah alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ramadan lanjut apa enggak? Lanjut. Oh, enggak libur. Baik, insyaallah semoga Allah taala mudah